Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Oktaviani Boru Sembiring dengan nomor NIM 230111018 dari kelas D Ilmu Administrasi Publik. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk menjawab UTS dari mata kuliah Administrasi Pembangunan. Baik, langsung saja kita kepada soal yang pertama dengan pertanyaan yang berbunyi, apa saja manfaat dari mempelajari administrasi pembangunan? Manfaat dari mempelajari ilmu administrasi pembangunan itu yang pertama ialah untuk meningkatkan partisipasi antara masyarakat dan pemerintah. Lalu berikutnya untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan perekonomian di Indonesia. Berikutnya itu ialah untuk mengetahui bagaimana cara mengelola sarana dan prasarana serta infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya ialah untuk meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun pembangunan di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, dari mana saja sumber dana pembangunan, apa saja kendala yang sering dihadapi, serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Sumber dana untuk pembangunan di Indonesia itu berasal dari beberapa sumber. Yang pertama itu dari APBN, berikutnya dari APBD, selanjutnya ada kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, dan yang terakhir dari investasi. Nah, apa saja permasalahan yang sering dihadapi? Yaitu yang pertama, minimnya dana. Yang kedua, minimnya investasi yang diberikan kepada pihak asing. Selanjutnya itu ialah resiko yang tinggi dari biaya pembangunan. Berikutnya itu adanya kebutuhan dana yang meningkat. Nah, jadi kebutuhan pembiayaan itu tidak hanya diberikan kepada pembangunan saja, akan tetapi dibutuhkan kepada bidang-bidang yang lainnya. Maka hal ini dapat mempersempit atau memberikan kendala sendiri terhadap pembangunan yang akan dilakukan di negara Indonesia. Nah, apa saja solusi yang dapat dilakukan? Yang pertama, pemerintah itu dapat membagi dana secara adil kepada pembangunan dan bidang-bidang lainnya. Contohnya seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang lainnya. Lalu solusinya itu ialah meningkatkan daya tarik Indonesia sendiri sehingga para investor asing ingin memberikan investasinya kepada pembangunan di Indonesia, baik itu pihak swasta maupun pihak-pihak stakeholder lainnya. Yang terakhir, solusinya itu ialah dengan meningkatkan perekonomian kecil di Indonesia. Nah, perekonomian kecil di Indonesia ini dapat memberikan bantuan untuk pembangunan baik itu dalam sistem prasarana dan sarana di Indonesia. Lalu pertanyaan yang terakhir ialah apa saja poin-poin penting dari makalah kelompok Anda? Saya sendiri sebagai anggota kelompok 3 membahas materi mengenai resolusi konflik dalam pembangunan. Adapun topik-topik yang kami bahas yaitu apa itu pengertian resolusi konflik, faktor-faktor penyebab terjadinya resolusi konflik dalam pembangunan, lalu bagaimana cara mengatasi konflik dalam pembangunan, lalu manfaat dan tujuan mengadakan resolusi konflik, dan yang terakhir apa peran pemerintah dalam resolusi konflik pembangunan. Nah, yang pertama, pengertian resolusi konflik ialah bagaimana cara mengatasi suatu masalah baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Nah, yang nomor 2 selanjutnya itu ialah apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama itu adanya perbedaan kepentingan, lalu minimnya biaya ataupun anggaran. Yang ketiga itu ada perubahan lingkungan, dan yang terakhir ialah adanya kesalahpahaman ataupun kesenjangan pendapat antar pemerintah serta masyarakat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu dengan meningkatkan dana pembangunan di Indonesia. Yang selanjutnya ialah mengadakan kerjasama baik itu antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Adapun cara lainnya itu ialah dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan agar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, apa tujuan dan manfaat dari mempelajari resolusi konflik? Itu ialah yang pertama, tentu saja untuk menghindari konflik tersebut terjadi lagi di masa depan. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan kerjasama hubungan antara masyarakat serta pemerintah. Dan yang terakhir ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Lalu apa saja peran pemerintah dalam resolusi konflik? Yang pertama sebagai mediator, yang kedua sebagai fasilitator, berikutnya sebagai penegak hukum, dan yang terakhir ialah pemerintah berperan sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana kepada masyarakat. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.